Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Nasiruddin dari kelas Manajemen H. Di sini saya akan membacakan materi Sistem Informasi Manajemen tentang Standar Operasional Prosedur atau SOP. Prosedur operasi standar atau Standar Operasional Prosedur yang dapat disingkat sebagai SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai salah satu petunjuk yang bersifat mengikat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi, dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Menurut Sailendra, standar operasional prosedur adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada fungsi standar operasional prosedur. Yang pertama, memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerja rutin. Selanjutnya ada manfaat standar operasional prosedur. Yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Selanjutnya, menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Menyediakan pedoman bagi setiap pekerja, pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Selanjutnya ada arti dan lambang dari flowchart dalam membuat SOP. Yang pertama, flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan, start atau akhir atau stop dari suatu kegiatan. Connector simbol, yaitu simbol untuk keluar, masuk, atau penyambungan proses dalam lembar atau jawaban yang sama. Connector simbol, yaitu simbol untuk keluar, masuk, atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Simbol input-output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Simbol manual input, simbol untuk memasukkan data secara manual online keyboard. Simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Simbol predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Simbol disk and online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu.
Simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Selanjutnya ada contoh SOP proses publikasi hasil penelitian. Dan di sini saya akan menjelaskan contoh SOP yang telah saya buat. Saya membuat contoh SOP yaitu SOP pembayaran tagihan non-rutin Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tujuannya sebagai pedoman pembayaran tagihan non-rutin universitas. Ruang lingkupnya yaitu yang pertama, proses ini dimulai dari awal tahun akademik hingga akhir tahun akademik dari segala bentuk pembayaran universitas yang bersifat non-rutin dan dilakukan berdasarkan perintah pembayaran dari pimpinan universitas. Yang kedua, prosedur ini berlaku selama tahun akademik yang berjalan. Definisi non-rutin adalah kegiatan yang memerlukan pembiayaan yang telah disetujui dan diperintahkan pembayaran oleh pimpinan universitas. Referensi yang pertama, Pedoman Umum Sistem Penganggaran dan Sistem Informasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Yang kedua, realisasi pengeluaran tahun berjalan dari rencana anggaran pendapatan dan belanja universitas. Selanjutnya ada uraian prosedurnya dari mulai kegiatan mengirimkan tagihan ke perusahaan, lalu menyiapkan surat perintah pembayaran, menyiapkan cek untuk dimintakan ke rektor, membayarkan cek, dan yang terakhir melakukan entry data pengeluaran ke sistem keuangan. Mengirimkan tagihan ke perusahaan, merupakan dokumennya merupakan surat tagihan. Menyiapkan surat perintah pembayaran ke BAK, dokumennya surat perintah pembayaran atau SPP. Yang ketiga, menyiapkan cek untuk dimintakan ke rektor. Ya, di situ terlihat di kolom rektor ke rektor gitu kan. Dokumennya berupa cek, membayarkan cek juga dokumennya merupakan cek. Melakukan entry data pengeluaran ke sistem keuangan, balik lagi ke perusahaan, dan dokumennya adalah SIM keuangan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.